Ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Perhatikanlah apa saja yang dilakukan oleh seekor kucing ini. Perhatikan pula apa saja yang dilakukan oleh bunga mawar ini. Bagaimana dengan batu ini? Perhatikanlah pula. Juga, perhatikanlah segelas air yang ada di atas meja ini. Dalam pelajaran kali ini, kita akan mengamati berbagai benda yang ada di sekitar kita. Ciri-ciri makhluk hidup. Dari hasil pengamatanmu tadi, ciri-ciri apa yang kamu temukan pada kucing, bunga mawar, batu, dan segelas air ini? Mari kita amati sekali lagi. Benda-benda yang ada di sekitar kita dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu makhluk hidup dan benda mati. Kucing dan bunga mawar ini termasuk kelompok makhluk hidup. Sedangkan batu dan air ini termasuk kelompok benda mati. Perbedaan antara kedua kelompok ini ditunjukkan melalui ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup, tetapi tidak dimiliki oleh benda mati. Ciri-ciri makhluk hidup adalah tanda yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Berikut ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Bergerak, makan, bernafas, tumbuh, dan memiliki keturunan. Makhluk hidup dapat bergerak. Lihatlah kucing ini dapat berjalan dengan menggunakan keempat kakinya. Begitulah caranya bergerak. Seekor burung ini bergerak dengan cara yang berbeda, yaitu terbang menggunakan sayapnya. Bagaimana dengan bunga mawar? Apakah bunga mawar bergerak? Ternyata bunga mawar juga bergerak. Peristiwa mekarnya bunga mawar juga termasuk gerak. Perhatikan pula putri malu ini. Daun-daunnya menguncup pada saat kita menyentuhnya. Ini juga termasuk gerak. Semua makhluk hidup memerlukan makanan. Kamu telah mengamati bagaimana kucing tadi memakan ikan. Burung ini juga memakan biji-bijian. Ternyata bunga mawar ini juga makan. Bunga mawar mengambil makanannya dari dalam tanah. Makanan bunga mawar adalah unsur hara yang terdapat di dalam tanah yang subur. Itulah sebabnya bunga mawar tidak dapat tumbuh di tanah yang tandus. Tanah yang tandus tidak memiliki unsur hara, sehingga bunga mawar tidak dapat makan. Bernapas adalah menghirup udara untuk diambil oksigennya
dan dilepaskan karbon dioksidanya. Semua makhluk hidup bernapas. Kucing ini juga bernapas. Kucing mengambil udara melalui hidungnya. Kemudian, udara ini masuk ke dalam paru-paru kucing. Dalam paru-parunya, oksigen diambil dari udara dan sebagai gantinya dikeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini kemudian dikeluarkan pada saat menghembuskan napas. Oksigen digunakan untuk membakar zat makanan sehingga menjadi tenaga yang digunakan untuk melakukan kegiatan makhluk hidup. Bunga mawar juga bernapas. Bunga mawar mengambil udara melalui seluruh bagian tubuhnya. Pada daunnya terdapat mulut daun atau stomata. Pada batangnya terdapat lentisel. Melalui stomata dan lentisel inilah bunga mawar mengambil udara. Perhatikanlah kucing ini. Sewaktu dilahirkan oleh induknya, ukuran tubuhnya tidaklah sebesar ini, melainkan masih sangat kecil. Semakin lama, ukuran tubuhnya semakin besar. Apakah kamu memiliki foto sewaktu kamu masih bayi, berumur 5 tahun, dan sekarang? Bandingkanlah foto-foto tersebut. Ternyata, ukuran tubuhmu juga semakin besar. Peristiwa bertambah besarnya ukuran tubuh makhluk hidup disebut pertumbuhan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Bunga mawar juga mengalaminya. Perhatikanlah pula bagaimana biji kacang ini mengalami pertumbuhan menjadi semakin besar. Ciri terakhir makhluk hidup adalah memiliki keturunan. Setelah kucing ini dewasa, kucing ini akan kawin dengan kucing lain. Kucing betina akan mengandung dan kemudian melahirkan anak-anak kucing. Inilah yang dinamakan memiliki keturunan atau berkembang biak. Burung ini juga berkembang biak. Burung ini berkembang biak dengan bertelur. Telur kemudian menetas menjadi anak-anak burung. Bunga mawar juga berkembang biak. Demikian pula tanaman jagung ini. Setelah menghasilkan jagung, bijinya dapat kita ambil. Dan bila biji ini ditanam, akan tumbuh menjadi tanaman jagung yang baru.